Welcome to my channel guys, balik lagi sama gue Natsir. Oke, kali ini gue bakalan punya segmen baru, yaitu adalah rakit PC. Nah, di sini gue bakalan ngejelasin tentang tips-tips merakit PC dan komponen-komponen aja yang dibutuhin. Nah, kali ini gue bakalan punya budget sekitar 5 jutaan buat ngerakit PC. Tapi ntar dulu, gue bakal ngerakit PC buat gue khususin untuk para mahasiswa. Kebetulan gue juga mahasiswa, jadi gue tahu apa-apa aja yang kalian butuhin. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue sekarang bakalan ngerakit PC buat mahasiswa. Dan mahasiswanya secara general gue nggak bakal spesifik ke jurusan manapun. Nah, kali ini gue bakal ngerakit PC dengan prosesor AMD, yaitu adalah AMD FX 4300. Nah, kenapa gue pilih prosesor ini? Karena untuk line up berbagai prosesor yang udah quad core dan cukup murah, yaitu adalah AMD FX 300 ini. Jadi lu misalnya ngerjain tugas secara banyak karena dia udah quad core dan 4 GHz juga, jadi sangat cukup. 4 GHz itu udah di overclocking, jadi sangat cukup untuk ngejalanin aplikasi-aplikasi yang cukup banyak. Misalnya lu mau multitasking, nah lu cukup dengan menggunakan heatsink dari stok, nggak perlu tambahan heatsink lagi, udah bisa lu overclocking sampai 4 GHz lebih. Jadi sangat bagus buat lu yang pengen ningkatin kinerja dari CPU lu. Oke, karena tadi gue makainya FX 4300 secara itu adalah chip AM3 Plus, kali ini gue bakalan pakai motherboard dari yang support AM3 Plus juga, yaitu adalah ASRock 970 Pro 3 dengan harga kisaran 1,1 jutaan sekitaran itu. Nah, kenapa gue pakai ini? Karena ini bagus banget, udah support sampai 6 data untuk SATA, habis itu 4 slot buat DDR3, terusnya juga 2 slot buat PCI Express, dan udah support juga USB 3.0. Nah, untuk mahasiswa kayak kita itu udah cukup banget untuk ngejalanin tugas dan nempel-nempelin semua komponen lu. Dan juga lu bisa upgrade. Misalnya prosesor lu tadi gue bilang FX 4300, lu bisa upgrade jadi yang 8 core, yaitu adalah FX 8350 atau 9350 juga udah bisa. Jadi lu nggak perlu khawatir, ini nggak bakal bottleneck ketika lu mengupgrade dan komponen-komponen lu. Dan RAM-nya juga up to 32 gigs. So itu buat motherboardnya. Dan kemudian masuk ke RAM. RAM kali ini gue bakalan pakai cuma sekitar 4 GB, yaitu adalah Phenom RX. Nah, kenapa gue pakai ini? Sebenarnya biasa aja ya, lu pakai RAM apa aja sama aja. Untuk penjelasan detail tentang RAM gue bakalan bahas di video lain. Nah, RAM gue pakai Phenom RX 4 GB. Gue pikir lu nggak bakalan ngejalanin tugas-tugas yang terlalu berat, so gue pakai aja 4 GB. Toh ini juga motherboardnya bisa di upgrade sampai 32 gigs. Untuk harga gue lihat ini kisaran 250 ribuan. So misalnya lu pengen beli lo upgrade jadi 8 GB, tinggal tambahin kisaran harga segitu. Oke, untuk graphic card gue milih graphic card dari HIS R7 250X. Kenapa gue milih graphic card ini? Sebenarnya graphic card ini standar, nggak bagus-bagus amat, nggak overkill juga, tapi berhubung budgetnya pas-pasan, jadi gue pilih ini untuk ngejalanin desain-desain 2 dimensi atau ngedesain video atau musik production nih. Graphic card ini juga udah cukup mampu untuk ngejalanin aplikasi-aplikasi macam itu. Untuk game, mungkin untuk game macam GTA 5 atau Crysis 3, lu nggak bakal dapet frame rate yang cukup oke. Tapi untuk game-game macam Dota 1 atau Point Blank yang biasa dimainin mahasiswa, gua rasa udah cukup dengan graphic card kayak gini. Oke, untuk casing sebenarnya gampang aja, tinggal lu pilih mana yang lu suka, ya udah ya, habis itu lu beli. Tapi lu harus mikirin juga seberapa harganya. Nah, kali ini gue bakalan memilih dengan harga yang oke, tapi kualitas juga nggak main-main.
yaitu adalah Dazuma Devito 687. Nah, Dazuma Devito 687 ini udah dengan bundle bukan nakal tapi bundle dengan power supply unit. Nah, sekitar 450 watt. Nah, ini bagus banget ketika lu mau beli power supply yang murah dan kualitasnya oke, karena harganya sekitar 550 watt lu udah dapet casing dan power supply unit. Selain penampakan luarnya yang oke, dalamnya juga udah ada side panel di sisi kirinya udah transparan, dan side panel sisi kanannya udah ada tempat buat kabel manajemen. Jadi ketika lu ngeliat side panel transparan lu nggak bakalan ngeliat kabel-kabel berceceran di mana-mana. Selain itu didukung dengan fan 3 biji, otomatis ambient temperatur di dalam CPU lu, di dalam casing lu maksud gue, bakalan lebih stabil, nggak terlalu panas atau overheat. Jadi lu bisa milih casing ini. Oke, itu tadi adalah rakit PC dari gua. Untuk harga-harganya gua taruh di kolom deskripsi di bawah, dan buat lu yang mau nambah-nambahin silahkan aja komen di bawah juga. Dan makasih banget buat yang udah nonton, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin misalnya lu suka, gue bisa bikin video-video lain misalnya buat anak sekolahan atau buat mahasiswa desain atau mahasiswa engineering. Mungkin gue bakal bisa bikin hal-hal yang lebih spesifik. Makasih banget buat yang udah nonton, tinggal like aja kalau lu suka, subscribe juga gratis, silahkan subscribe. Dan buat lu yang merasa ini bermanfaat, tinggal di share, because sharing is caring. Terima kasih buat yang udah nonton, see you on the next video.